60 pengurus DPD 2 Golkar Makassar di pelataran Monumen Mandala pada Jumat 19 Agustus 2022, di mana Ketua DPD 2 Golkar Makassar diketuai oleh Munafri Arifudin. Hal ini merupakan langkah awal untuk Golkar bangkit kembali untuk bertarung pada Pileg 2024 mendatang. Kesiapan Golkar bertarung pada Pileg dan Pilkada 2024 diakui mulai dipersiapkan, khususnya pengurus baru DPD 2 Golkar Makassar merupakan semangat para pemuda yang siap bertarung dan bekerja keras untuk merebut kembali posisi tertinggi di Legislatif Kota Makassar, minimal 10 kursi untuk Pileg 2024. Selain pelantikan DPD 2, juga pengukuhan pengurus Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG, pengurus Kesatuan Perempuan Partai Golkar atau KPPG, pengurus pimpinan kecamatan atau Pincap, dan pimpinan kelurahan atau Pimlur. 10 kelurahan yang ada di Kecamatan Ujung Pandang akan memenangkan Golkar di pemilihan yang akan datang. 10 kursi untuk DPR. Ada mungkin strateginya seperti apa, Bu? Strategisnya kami belum siapkan seperti apa karena secara intern kami belum pernah rapatkan itu, tapi yang jelas kami sudah bertekad untuk memenangkan 10 kursi yang ada di Kecamatan Ujung Pandang. Dan alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan di tempat yang menurut kami sakral, di bertepatan dengan 2 hari setelah 17 Agustus, sehingga kita dalam pelantikan ini memberikan kesan bahwa hari ini Golkar begitu siap di Kota Makassar untuk kembali memenangkan pemilu baik legislatif maupun eksekutif nantinya. Strateginya Pak bagaimana? Ya, memenangkan pemilu di 2024 nanti? Iya, tentu strategi kita punya strategi sendiri. Yang paling pertama adalah memperlihatkan bahwa kita punya daya tarik yang baik untuk semua golongan dan kalangan. Sehingga kita memperlihatkan bahwa Partai Golkar adalah partai yang inklusif, partai yang bisa memberikan benefit pada para anggota yang bergabung di dalamnya. Kerja-kerja politik akan diperkuat dengan adanya pengurus Golkar dari kalangan milenial, sehingga roda politik akan berupaya memaksimalkan kerja-kerja dari semua kalangan, mulai dari milenial, perempuan di wilayah kecamatan, hingga kelurahan. Irau, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.